Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, obat merupakan hal yang sangat dibutuhkan ketika kita sedang sakit. Tapi mengkonsumsi obat tentunya tidak boleh sembarangan. Karena kalau sampai salah mengkonsumsi obat, maka bisa berakibat fatal. Hal ini yang sering saya alami dulu, di mana saya harus mengkonsumsi obat yang sangat pahit saat penyakit malaria menggerogoti tubuh saya sewaktu melakukan pelayanan di pedalaman Papua. Saya harus mengkonsumsi obat agar sembuh, namun harus juga hati-hati. Jangan sampai salah obat, karena obat malaria sangat keras atau berdosis tinggi. Juga beberapa waktu yang lalu, ada salah satu teman yang sakit di ladang pelayanan dan salah dikasih resep obat oleh seorang mantri, sehingga menyebabkan penyakitnya bukan sembuh, malah semakin parah. Lalu bagaimana supaya kita jangan salah minum obat? Tentunya kita harus tahu apa yang menjadi penyakit kita. Namun yang sering terjadi, banyak di antara kita tidak tahu kalau kita sedang sakit, dan hal ini yang memperburuk keadaan kita. Saudara, kita membutuhkan obat yang manjur untuk menyembuhkan segala penyakit kita. Dalam Amsal 17 ayat 22 berbunyi, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Saudara, semua manusia tidak ada yang sehat. Semua manusia memiliki penyakit. Penyakit tidak selalu menunjuk kepada penyakit secara fisik, karena ada penyakit yang lebih parah dari penyakit fisik, yaitu penyakit spiritual atau kerohanian kita. Sadar atau tidak sadar, penyakit spiritual ini dialami oleh semua orang. Penyakit spiritual yang dialami oleh semua orang
tidak terlepas dari kejatuhan manusia ke dalam dosa, yang artinya dosa telah mencemari kehidupan kita hingga menjadi penyakit spiritual kita, dan penyakit ini kalau tidak disembuhkan dapat mengakibatkan maut. Dari nats ini kita mendapatkan dua hal yang kontradiksi, yaitu hati yang gembira dan semangat yang patah. Hati yang gembira memulihkan atau disebut menjadi obat yang manjur. Sedangkan semangat yang patah justru memperparah keadaan atau mengeringkan tulang. Dalam hal ini, hati gembira yang seperti apa yang dapat menjadi obat yang manjur? Apakah obat yang tepat untuk dapat kita konsumsi sehingga kita tidak salah obat? Banyak orang yang salah obat ketika mengalami penyakit berupa masalah atau persoalan hidup, yaitu mencari penghiburan yang sifatnya sementara. Baik itu pergi jalan-jalan, mengkonsumsi minuman beralkohol, mengkonsumsi obat-obat terlarang, dan penghiburan dunia lainnya, di mana semuanya sama sekali tidak bisa menolong untuk memulihkan keadaan. Selain itu, ada juga salah obat karena sudah tidak memiliki gairah untuk memperbaiki diri, lelah mengandalkan kekuatan sendiri, dan sudah kehilangan pengharapan untuk melanjutkan hidupnya, sehingga sulit untuk mengalami pemulihan. Malah justru semakin terpuruk dalam masalah ataupun sakit penyakit yang sedang dialami. Orang yang salah obat ini biasanya ketika mengalami masalah cenderung untuk menggerutu, bahkan sering menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupnya, dan pastinya sulit untuk bersyukur. Nah, saudara-saudara, obat yang tepat dalam nats ini adalah hati yang gembira. Namun hati yang gembira yang menjadi obat manjur di sini bukan kegembiraan yang sementara yang disebabkan oleh dunia, tetapi sukacita karena Yesus Kristus berdiam di dalam hati kita. Yesuslah yang menjadi pengharapan kekal kita. Yesus yang menghibur kita senantiasa. Yesus yang mampu menyembuhkan segala luka batin kita dan memulihkan segala keadaan kita. Bahkan Yesus sudah rela mati di kayu salib, menyelamatkan kita dari penyakit dosa kita. Karena itu saudara-saudari, jangan sampai kita salah konsumsi obat. Apapun sakit yang kita alami dalam hidup kita, baik itu sakit karena dosa, putus asa, kecewa, ataupun sakit fisik yang tak kunjung sembuh. Hanya satu obat yang tepat dan manjur, yaitu kita datang kepada Yesus. Di mana Yesus pernah berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Kiranya kita menjalani hari ini dengan hati yang dipenuhi oleh Kristus yang memberikan kita sukacita senantiasa.
dan menjalani hari ini dengan penuh ucapan syukur karena Kristus telah memulihkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memulihkan hati kami melalui Kristus Yesus yang telah berkorban untuk kami. Saat ini kami mau untuk Kristus berdiam selalu dalam hati kami, sehingga sukacita kami tidak akan hilang. Kami mau Kristus menyembuhkan segala penyakit kami. Tuhan, hari ini kami mau beraktivitas. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami melakukan segala sesuatu yang seturut kehendak Tuhan, dan terlebih hidup kami hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.